ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga. Karena saya nggak bisa ditahan untuk tidak memberi perspektif kritis, lalu media massa ketagihan dengan kritisisme. Ya sebenarnya salah media massa tuh, kenapa ketagihan dengan kritisisme saya tuh. Gitu. Jadi orang nunggu saya ucapin dungu, kira-kira begitu. Halo Rock Friends, kembali lagi di Rockipedia. Nah, sekarang kita udah berada nih Bang ya, di apa ini? Apa sebutannya? Gazebo kah? Ya, gazebo, menara otak, boleh juga karena banyak buku di sini. Ini termasuk tempat yang tinggi ya Bang ya, di sini ya, bisa ngelihat itu apa? Itu Bogor, di belakang bawah itu Bogor. Ini ketinggiannya 650 mdpl lah. Sering berarti ngabisin waktu di sini Bang? Ya sini paling enak, saya kadang-kala tidur di sini karena kalau malam itu suhunya bisa drop sampai, kalau malam bisa sampai 18 derajat. Biasanya di sini ngapain? Apa? Laptop ngerjain, kan Abang juga dosen kan? Dulu dosen tuh, sekarang masih ngajar tapi ngajar tidak tetap. Nulis juga di sini kan? Menulis masih. Bang, ini kalau Ya, ngobrol-ngobrol tentang Abang nih, sebenarnya apa sih yang mendorong Abang kan dulunya aktif di dunia akademisi ya, ngajar. Iya, 15 tahun saya ngajar di UI itu. Kenapa tiba-tiba masuk ke dunia ini? Saya nggak bilang dunia politik karena Abang tidak nyalek sama sekali, tapi masuk dalam kontestasi ini sebagai pengkritisi mungkin ya. Ya itu posisi yang bagus kan. Kan kalau kita ngajar artinya kita aktifkan kritisisme di dalam kelas. Sekarang kita perluas kritisisme itu tuh, keluar kelas dengan akibat dibully memang. Ya. Dianggap sebagai kerjaan si Rocky itu tiap hari menghajar kekuasaan. Apa dia nggak kasih solusi? Saya selalu bilang memang ya saya hanya memberi kritik, bukan tugas saya memberi solusi. Kan kita udah gaji menteri bahkan presiden buat cari solusi itu. Apa yang mendorong Abang ke dunia seperti ini? Bukannya nyaman kalau misalnya jadi dosen, ikutin rutinitas, memang pendapatannya memang pasti tetap ya gaji standar dosen lah. Tapi memang mungkin tidak ada pengganggu, tidak ada haters juga. Kenapa? Kalau gini kan banyak yang nggak suka. Ya 15 tahun saya ngajar di UI dan menolak digaji itu. Dari awal saya nggak suka digaji karena UI yang perlu saya pada waktu itu. Jadi UI minta loh saya bikin presiden. Oke, saya ngajar aja. Karena waktu itu saya masih bisa kasih ceramah di luar kan. Sering orang anggap bahwa ini si Rocky Gerung sekarang pengangguran dia. Itu dia nggak punya uang itu. Oh salah, penganggur artinya nggak punya kerjaan, bukan nggak punya uang. Nah, itu definisi ngaco juga. Tapi orang ingin intip apa sebenarnya yang saya kerjakan sehingga musnya udah lama bangkrut. Tapi kalau kita pahami bahwa kebutuhan untuk memberi kritik itu adalah kebutuhan demokrasi, maka harusnya orang hargai memberi kritik. Kan gratisan kan dikasih kritik. Kalau misalnya momentum Abang tiba-tiba booming ini namanya itu sebenarnya tahu nggak sih berawal dari apa sih? Apa mungkin ketika Abang mulai diundang di TV-TV sebagai pengamat, mungkin kemudian dengan pemikiran, atau mungkin Abang memang aku mau keluar untuk menjadi penyeimbang gitu dalam pemerintahan sekarang? Iya, setelah reformasi, sebelum reformasi saya aktif di kritik politik dengan tulisan, saya nulis banyak. Saya ikut mendirikan Forum Demokrasi bersama Gus Dur, tuh teman-teman yang pada waktu anti pada Presiden Soeharto. Lalu saya bersembunyi di Universitas Indonesia, mengajar filosofi terutama tuh, sambil memberi kuliah tamu di banyak fakultas itu. Tapi satu waktu kemudian saya menganggap ada yang harus diatasi bangsa ini, yaitu kita kehilangan perspektif duel argumen. Padahal saya ngajar teori argumentasi di jurusan filsafat kan, logika, epistemologi segala macam itu. Jadi terundanglah saya oleh media massa untuk berkomentar dan akibatnya ya keterusan karena saya nggak bisa ditahan untuk tidak memberi perspektif kritis, lalu media massa ketagihan dengan kritisisme. Ya sebenarnya salah media massa tuh, kenapa ketagihan dengan kritisisme saya tuh. Gitu. Jadi berarti Abang tidak mencari panggung, justru mereka-mereka yang kemudian meminta pendapat Abang tentang berbagai isu. Jadi bukan hari ini ada isu mungkin Citayam Fashion Week, terus aku harus memberikan statement, kan biasanya kan seperti itu ya. Bukan begitu ya? Enggak lah, saya lebih suka ngumpet. Dan kita ngejar. Ya, dan semua orang ingin dapat cara berpikir lain atau cara mengucapkan lain. Iya.
Dan lama-lama sebetulnya saya bisa baca redaksi selalu ingin yang kontroversi. Jadi dia pasti datang ke saya tuh. Jadi ya udah jalan ya mau diapain tuh, satire saya atau kritik jadi semacam, jadi orang nunggu saya ucapin dungu kira-kira begitu. Mereka ketagihan kalimat dungu. Yes, Caca. Tapi Bang, mungkin kalau pandangan skeptis ya, semua orang tuh pasti punya mimpi. Iya. Harapan, cita-cita, goals ke depan. Kalau Abang apa? Mimpi seorang Rocky Gerung itu seperti apa sih? Mimpi yang mana? Yang berwarna apa yang hitam putih? Apa aja? Mimpi terbesar seorang Rocky Gerung? Nggak ada. Saya hobi saya itu naik gunung sebetulnya. Jadi saya selalu berupaya punya mimpi nanti atau berimajinasi kalau di puncak gunung. Dan sekarang COVID dan nggak bisa pergi kemana-mana. Padahal saya rutin pergi ke Himalaya, ke tempat-tempat. Kan orang kalau dia mau mimpi dia mesti dapat suasana yang paling tegang itu dalam hidupnya tuh. Nah, tantangan di puncak gunung itu kalau udah suhu minus 20, 30, jalan udah berhari-hari dan gak nyampe-nyampe, lalu mulai terjadi halusinasi itu. Nah, mimpi dan halusinasi itu beda-beda tipis. Bang, bukannya orang itu biasanya memimpikan masa tuanya nanti itu dengan kemapanan, misalnya punya rumah yang besar, nanti akan diwariskan untuk anak cucunya dan juga keluarganya. Bahkan itu dibilang mimpi semua orang. Nah, kalau seorang Rocky Gerung? Ya, nggak mungkin saya mimpi punya rumah kayak ibu kota baru, ibu kota negara kan. Kan yang kita sebut sebagai masa depan kita kadang-kala dibatalkan oleh kalkulasi besok tuh. Jadi nggak ada satu yang kontinu di dalam hidup. Dan saya menganggap ya udah apa yang bisa dihasilkan secara gembira itu sebetulnya masa depan. Kalau kita merencanakan punya kemewahan di masa depan, lalu pada saat yang sama kita lakukan rencana korupsi kan nilainya akhirnya hilang itu. Berarti Abang puas nggak sih dengan masa kini seorang Rocky Gerung? Abang saat ini, atau mungkin harusnya ada yang lebih yang aku harus lakukan? Pasti setiap hari kita lakukan yang lebih kan. Tapi merencanakan itu sebetulnya membebani. Saya nggak pernah bikin rencana untuk besok ini harus lebih dari sekarang. Kan naluri kita mengatakan ada yang harus kita tempuh gitu, dan waktu kita tempuh pasti satu saat kita tiba di persimpangan jalan dan harus memilih itu. Gak bisa kita diam di situ lalu bingung kan. Nah, memilih itu yang saya sebut kebahagiaan orang ketika dia bisa memilih. Jadi puas ya Bang ya dengan Abang saat ini? Ya, ditanya-tanya sama Caca aja saya udah puas. Bisa aja Bang. Mulailah dengan kejujuran tuh. Kalau nggak mau jujur kita boikot pemilu. Ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga.